Itu pun ketika saya tanya ke teman saya yang biasanya menyediakan tasreh, habis. Wallahu a'lam bagaimana sekarang, saya tidak bisa membantu akhirnya. Tapi kita subhanallah, alhamdulillah, atas izin Allah, Al-Martur, jemaah Al-Martur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung dan berziarah ke raudhahnya. Dimudahkan oleh Allah untuk beribadah ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Sesuatu yang perlu kita syukuri, dan insya Allah pada hari ini, hari Senin, hari di mana amalan ibadah diangkat, dihadapkan buku catatan amal kita, kita juga akan mengerjakan amalan ibadah yang begitu agung, ibadah Allah. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah Martur yang berbahagia, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kalau ibadah umroh adalah ibadah yang begitu mulia. Saat manasik kita sudah menjelaskan betapa banyak keutamaan ibadah umroh. Hukum-hukumnya Bapak dan Ibu juga sudah, insya Allah sudah mantap dipelajari di Indonesia. Buku-buku yang jemaah Martur juga sudah dibaca dengan khatam. Maka kita mulai lagi keikhlasan dan kemantapan hati kita agar kita mengerjakan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat rentan sekali ibadah umroh penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit pamer. Maka satukan hati lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita akan mengerjakan amalan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan ibadah haji, ibadah umroh itu adalah tamu-tamu. Sifatnya undangan. Tidak mesti orang yang punya uang bisa berangkat. Kadang punya uang, kesehatannya nggak memungkinkan. Kadang punya uang, punya kesehatan, hatinya yang belum terpakai. Kesehatan ada, hatinya ingin sekali berangkat ke tanah suci, ternyata secara finansial belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke tanah suci. Alhamdulillah, kita semua jemaah Martur dimudahkan dan diberi pelajaran untuk mengerjakan ibadah Allah. Karena jarak dari sini ke stasiun dekat, ya, saya akan memberikan informasi yang harus Bapak dan Ibu perhatikan ketika umroh melalui kereta cepat. Umroh harus melewati miqat. Kalau kita tidak lewat kereta cepat, maka kita akan singgah di miqat Dzul Hulaifah. Tapi karena kita memakai kereta cepat, insya Allah teknologi sekarang semakin mudah, transportasi semakin mudah, mempersingkat waktu, ya, tidak terlalu capek di bis. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk menaiki kereta cepat. Tapi yang perlu diperhatikan, kereta cepat ini tidak berhenti di miqat, tetapi melewati miqat. Jadi nanti akan ada informasi awal, ya, yang awal itu yang diumumkan adalah membaca doa safar. Itu belum niat ihram. Berapa menit kemudian, kurang lebih 5-10 menit, ya, akan ada lagi informasi, baik itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris. Para jemaah sekalian, insya Allah kita akan melewati miqat, baru kita memulai niatnya. Hati-hati. Niat adalah rukun yang harus dikerjakan. Jadi jangan sampai terlewat miqatnya. Ketika Bapak dan Ibu masuk ke kereta, jangan langsung tidur. Usahakan tetap terjaga, ya, sampai ada informasi untuk mengucapkan niat. Kita terpecah di 3 gerbong. Gerbong 10, 11 dan 11, 12, 13 sepertinya, ya. Tapi nanti Ana dan Ustadz Marwan akan membantu jemaah dan mengingatkan jemaah ketika kita akan melewati miqat, dan silahkan dilafalkan niatnya. Niatnya sudah hafal semua insya Allah. Labbaik Allahumma umratan, ya.
Begitu mengucapkan niat ini, maka Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam nusuk ibadah umroh. Kalau pengen baca lebih lengkap lagi, ada di buku, silakan. Allahumma hadhihi umrah la riya'a fiha wa la sum'ah fa in habasani al-habis fa ma'anni haythu habastani. Atau kalau mengucapkan labbaik Allahumma umratan karena gak hafal juga cukup. Sudah masuk dalam kondisi ihram. Yang kedua, yang sering dilupakan oleh jemaah, ketika kita sudah mengucapkan niat ihram, maka hal selanjutnya yang disunnahkan oleh Nabi adalah memperbanyak talbiyah. Karena di kereta saya tidak bisa memandu talbiyah, silakan Bapak dan Ibu bertalbiyah sampai agak jauh dari mikot. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dalam hati saja masing-masing. Atau dilafalkan juga silahkan. Sampai agak jauh dari mikot, baru kita berhenti bertalbiyah. Ya, kita ulangi, Bapak Ibu sekalian, karena kita akan menggunakan kereta cepat dan sebentar lagi akan sampai di stasiun. Ya, informasi melintasi mikot ada di informasi kedua. Yang pertama hanya doa safar. Yang kedua 5 menit setelah itu baru mikot. Kemudian melafalkan niat dan harus bersuara. Ini perbedaan niat umroh dengan niat sholat. Kalau niat sholat di dalam hati, tapi kalau niat umroh harus dikeluarkan suaranya. Labbaik Allahumma umratan. Masuk, Bapak dan Ibu masuk dalam kondisi ihram dan berlaku semua larangan-larangan ihram. Gak boleh memotong kukunya. Ketika sampai di hotel jangan memakai sabun cuci tangan, terutama kadang-kadang kita suka lupa habis makan, ya, tisu basah atau apapun itu. Gak boleh juga mengganti pakaian sampai kita tahallul, masuk dalam kondisi ihram. Gak boleh berkata kotor, gak boleh melakukan segala macam kemaksiatan. Yang merokok, kalau misalnya ada jemaah yang merokok, saya berharap semoga jemaah baru tidak ada yang merokok. Jangan merokok dulu. Ini sering saya ingatkan, ya. Kenapa? Loh, minyak wangi aja nggak boleh loh, Pak. Apalagi asap rokok. Banyak sekali jemaah itu yang kalau habis niat ihram, wah di rest area malah merokok. Ditahan dulu sampai tahallul. Semoga selesai tahallul berhenti merokok. Tapi kalau ada yang dari keluarga kita merokok, tahan dulu. Minyak wangi yang wangi aja nggak boleh. Khawatir nanti mempengaruhi kesempurnaan ibadah kita sampai selesai tahallul. Selesai tahallul, semoga dimudahkan Allah untuk berhenti merokok, ya. Ini yang pertama mengenai niat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, insya Allah stasiun kereta akan berangkat, kita akan berangkat jam 16.50, ya, sesuai yang dijadwal, ya. Karena kereta ini selalu on time, begitu dekat dengan waktu dimohon untuk bersiap-siap. Jadi nggak ada yang ketinggalan di WC misalnya. Sengaja kita bagikan di awal agar Bapak dan Ibu melihat tiketnya dan melihat jadwal keretanya. Dan kita akan masuk kereta sesuai dengan yang ditunjukkan. Ini nanti gimana sih kalau misalnya beda gerbong keluarga? Tuker-tuker aja. Kalau bisa ya, kalau bisa nanti kalau misalnya ada keluarga yang terpisah, nanti kita koordinasikan gimana biar bergabung, terutama yang suami istri, ya. Kalau dapat yang bukan mahramnya nanti bisa tukeran dengan teman-temannya, ya. Kemudian perjalanan kereta kurang lebih 3 jam. Kita akan sampai sekitar jam 8. Ini sudah sampai alhamdulillah malam, dan akan kita informasikan lagi mengenai teknis selanjutnya. Hati-hati barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal di atas bis. Bagasi yang barang-barang